5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik? Apakah kalian dalam keadaan yang sehat, semangat dan siap untuk belajar? Tentunya kalian harus semangat ya dalam belajar, karena di sini Kak Citra juga semangat nih belajar bersama kalian. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar bersama-sama. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Kamu melihat apa ya di gambar ini? Ada 2 orang anak yang sedang mengambil sampah. Apakah kalian pernah melakukan seperti ini adik-adik? Mungkin di antara kalian ada yang pernah melihatnya tetapi belum pernah melakukan hal seperti ini. Nah, pernahkah kamu menemui anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti gambar di atas adik-adik? Pernahkah kamu berpikir mengapa mereka bekerja di usia muda mereka adik-adik? Apakah yang dilakukan mereka? Apakah peran mereka di masyarakat? Nah, tahukah adik-adik bahwa beberapa anak pemulung itu tetap bersekolah loh. Mereka memiliki cita-cita juga seperti kalian. Bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Adik-adik, gambar ini diambil dari cnews.org ya di sini ya. Nah, adik-adik, kalau kalian pernah melihat seperti ini, rasanya pasti kasihan ya. Nah, mereka itu juga punya cita-cita seperti kalian. Mereka juga punya semangat untuk belajar. Nah, salah satunya yang akan kita pelajari yaitu sosok ini. Siapa sih ini? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Aku sarjana pemulung. Dari judulnya sungguh aneh, sarjana pemulung. Kita cari tahu yuk adik-adik yuk. Namaku Wahyudin, biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku selain orang tuaku. Karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad, aku harus sekolah. Subuh aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut memulung. Aku adalah seorang pemulung untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun mengembalakan kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB atau Institut Teknologi Bandung yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah, meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Diambil dari news.detik.com. Adik-adik, ini adalah kisah Wahyu sang pemulung.
Nah, Wahyu ini dari keluarga yang tidak mampu, memiliki 7 saudara, 5 saudara tiri dan 2 adiknya ya. Nah, di sini adik-adik bayangkan saja, dia tidak bisa sekolah. Dia mencari uang dengan cara memulung barang-barang bekas untuk dia jual sehingga dia bisa membayar sekolahnya. Dia mulai memulung dari kelas 4 SD sampai dia lulus kuliah pun dia tetap memulung adik-adik karena memang keluarganya benar-benar tidak mampu. Sampai akhirnya setelah dia lulus kuliah, dia masih mendapatkan beasiswa lagi untuk melanjutkan kuliahnya di ITB. Nah, perjuangan yang luar biasa kan adik-adik untuk meraih cita-citanya. Kita akan membuat diagram pikiran dari bacaan tadi. Apa cita-cita Wahyudin di sini? Nah, cita-cita Wahyudin adalah bisa terus melanjutkan sekolah. Berikutnya halangan yang dihadapi oleh Wahyudin ini apa adik-adik? Halangannya yang pertama adalah keterbatasan ekonomi keluarga. Yang kedua, orang tuanya itu hanya buruh tani. Hidup dengan 7 saudara yang tidak ada yang lulus SD adik-adik ya, dan tidak punya uang untuk sekolah. Itu yang menjadi penghalang dia bisa melanjutkan sekolah adik-adik karena keterbatasan ekonominya. Lalu sikap yang dimiliki oleh Wahyudin ini apa? Nah, dia bertekad kuat, dia pantang menyerah, berusaha dengan keras tapi tetap belajar dengan tekun adik-adik. Makanya dia tetap menjadi juara. Nah, usaha yang dilakukan oleh Wahyudin ini apa? Usahanya adalah pertama dia memulung, lalu mengembalakan kambing, menjual gorengan adik-adik untuk bisa melanjutkan sekolahnya. Perlu kita contoh ya adik-adik perjuangan dari Wahyudin ini. Apa saja prestasi yang telah diraih Wahyudin karena usaha dan kerja kerasnya? Nah, prestasinya adalah dia dapat terus bersekolah dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Wahyudin untuk meraih cita-citanya? Nah, kita bisa ambil kesimpulan, tekad yang kuat diiringi usaha yang keras akan membuahkan hasil yang diinginkan dalam menggapai cita-cita. Di sini ada puisi yang berjudul Sahabatku, seorang pemulung ciptaan D. Karitas. Mari kita baca bersama-sama adik-adik. Tangan-tangan kecilmu begitu lincah, mengais dan memilah sampah rumah. Kamu mencari plastik, bahkan kertas dan kardus. Berbekal karung dan tongkat kecil, kamu mencari dan menemukan barang-barang yang telah dibuang pemiliknya untuk ditukarkan kepada para pengepul. Aku mengagumimu sahabatku. Kamu tidak pernah menyerah. Kamu tidak pernah mengeluh. Kamu selalu bersemangat. Semoga kamu dapat mencapai cita-citamu, seperti aku pun berjuang untuk itu. Mari kita saling mendukung untuk menjadi yang kita mau. Itu tadi puisi yang berjudul Sahabatku Seorang Pemulung, menceritakan betapa kerja kerasnya seorang pemulung ya adik-adik ya. Dia mengais dan memilah sampah yang ada di rumah-rumah untuk mencari apa toh? Mencari plastik, kertas, kardus yang bisa mereka jual ke para pengepul. Nah, pengepul itu penerima sampah ya adik-adik ya. Nah, ini di sini kita belajar, kita juga jangan sampai menyerah, tidak boleh mengeluh, harus bersemangat dalam mencapai cita-cita kita.
Banyak usaha telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak dipakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Nah, membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan adik-adik. Kali ini kalian bisa membuat karya kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Nah, adik-adik di sini kolase itu bisa kita lihat ya, contoh kolase ini dengan biji-bijian, kalau ini dengan kertas warna adik-adik. Tahukah kamu tentang kolase? Nah, kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa dua dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Nah, kali ini kalian siapkan koran, lalu kalian potong kecil-kecil adik-adik. Nah, untuk membuatnya seperti ini, siapkan bahan yaitu selembar kertas, bisa kertas karton atau kertas gambar ya adik-adik ya, lem, gunting, koran bekas, dan gambar. Langkah-langkah kolasenya adalah siapkan dulu gambarnya, misalnya di sini ada gambar bebek atau angsa, atau di sini gambar bunga ya. Siapkan gambar pola pada selembar kertas, lalu buatlah potongan-potongan bahan, bisa dari koran bekas, kardus, atau plastik yang berwarna-warni. Pokoknya yang barang bekas adik-adik. Tempelkan potongan-potongan tersebut ke permukaan gambar yang telah disediakan. Jadi pakai lem lalu kalian tempelkan. Nah, kalau sudah selesai, itulah yang namanya kolase. Adik-adik, tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi? Sampah plastik ini telah menutupi beberapa samudra dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik adik-adik. Sangat mengerikan ya adik-adik ya. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik adalah untuk memperpanjang usia pemakaian barang sehingga tidak perlu membeli untuk sementara, sehingga jumlah sampah dapat dikurangi jumlahnya. Dengan melakukan penghematan penggunaan barang dari alam, kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Jadi saat ini yang menjadi sorotan itu adalah sampah plastik adik-adik. Karena sampah plastik itu tidak mudah membusuk adik-adik, perlu berpuluh-puluh tahun. Bahkan susah untuk membusuk dan itu menutupi permukaan tanah. Jadi air tidak akan bisa meresap adik-adik. Nah, sekarang sedang digalakkan belanja tanpa kantong plastik. Jadi kita kalau mau belanja, kita harus membawa tempat belanja sendiri atau tas belanja sendiri untuk mengurangi sampah plastik adik-adik. Dan banyak juga yang mendaur ulang sampah plastik itu dijadikan kerajinan ya. Bisa dijadikan tas, bisa dijadikan sendal malahan ya. Bermacam-macam adik-adik. Nanti kalian bisa cari tahu tentang pembuatan atau pendaur ulangan sampah plastik menjadi kerajinan. Adik-adik, keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia itu berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Nah, mengapa dunia sekarang berada pada saat harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup? Karena dampak buruk yang diakibatkan itu karena terjadinya kepunahan terhadap makhluk hidup, merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia diambang kepunahan dan bahkan sudah ada yang punah atau habis, tidak ada sisanya, tidak bisa berkembang lagi adik-adik. Nah, pelestarian makhluk hidup itu dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. Contohnya di sini upaya pelestarian makhluk hidup yang berupa tumbuh-tumbuhan.
Upaya yang bisa dilakukan adalah pertama, membuat kebun koleksi adik-adik. Nah, biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contohnya kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. Lalu ada kebun plasma nutfah, merupakan perkembangan dari kebun koleksi. Contohnya adalah kebun plasma nutfah di Cibinong Lipi dengan buah-buahan inti yaitu talas dan suwek. Nah, kebun botani. Nah, kebun botani ini didirikan pada tahun 1817 di Bogor dan sekarang terkenal dengan Kebun Raya Bogor. Ini adalah upaya yang bisa kita lakukan untuk pelestarian makhluk hidup tumbuh-tumbuhan. Berikutnya, upaya pelestarian makhluk hidup hewan adik-adik. Nah, untuk melestarikannya, upaya yang perlu dilakukan adalah 1. Menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Yang kedua, mengambil telur-telur hewan itu untuk dibantu menetaskannya. Yang ketiga, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok adik-adik. Yang keempat, membuat undang-undang perburuan. Yang kelima, menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Sekarang banyak sekali hewan-hewan di Indonesia itu yang terancam punah, seperti harimau Sumatera, badak bercula 1, lalu komodo. Makanya di Indonesia itu ada cagar alam ya adik-adik ya. Lalu ada seperti Pulau Komodo itu khusus untuk melindungi komodo, lalu Ujung Kulon itu untuk melindungi badak bercula 1, dan masih banyak lagi tempat-tempat yang digunakan untuk melindungi hewan dari perburuan liar, karena mereka berburu itu diambil dagingnya, kalau gajah diambil gadingnya, kalau harimau itu diambil kulitnya untuk dijadikan baju adik-adik. Nah, itu kan berbahaya, bisa mengancam kehidupan hewan, dan hewan itu akan punah adik-adik kalau semuanya diburu dan ditembak. Maka adik-adik semuanya jagalah alam kita. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 3 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.